Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina Muhammadin raufir rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa himaru Uzairin, binatang yang selanjutnya yang akan masuk surganya Allah yaitu keledainya Uzair. Keledai Uzair. Setelah kemarin disebutkan pelajaran yang lalu, yang pertama ontanya Nabi Allah Soleh yang masuk surganya Allah, anak sapi Nabi Allah Ibrahim, yang ketiga domba Nabi Allah Ismail, yang keempat sapi Nabi Allah Musa, yang kelima wahutu Yunus dan ikan paus Nabi Allah Yunus, yang keenam keledai Nabi Allah Uzair. Meskipun nanti masih ada khilaf tentang Uzair tadi ini. Di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang masalah keledai Uzair ini dalam surat Al-Baqarah ayat 259. Au kalladzi marra ala qaryatin, atau seperti yang dia melewati atas satu desa, satu kota, satu daerah. Ini ayat ini didahului dari ayat sebelumnya, yaitu 258 surat Al-Baqarah. Ini Allah ingin menceritakan bagaimana Allah itu menunjukkan kekuasaannya. Sebelumnya itu Nabi Allah Ibrahim itu mengajak kepada kaumnya. Ini cerita yang pertama. Nabi Allah Ibrahim itu mengajak kepada kaumnya untuk supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Ibrahim menyampaikan, idqala Ibrahimu rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Ketika qala berkata Ibrahimu, Nabi Ibrahim, Rabbi, Tuhanku, alladzi yang yuhyi, menghidupkan, wa yumit, dan yang mematikan. Ya. Jadi di sini ini Nabi Allah Ibrahim ingin menyampaikan dakwah itu mustadillan ala wujudillah, dengan dalil untuk menunjukkan bahwasanya Allah ini mampu. Wujud Allah itu ada dan Allah maha mampu. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan itu. Muncul satu orang kafir. Kafir tadi itu mengatakan apa? Qala ana uhyi wa umit. Bahasa kasarnya gini, Ibrahim, kamu katakan Tuhan kamu menghidupkan, mematikan. Aku ini bisa matikan, bisa menghidupkan. Hah? Jadi kalau kita ini dakwah ditentang sama orang bodoh itu biasa, Pak. Nah ini. Kemudian karena Nabi Allah Ibrahim itu menyampaikan dalil, dia pun tidak mau kalah.
tapi wong orang bodoh Pak, dalilnya ya dalil bodoh juga. Apa ketika itu? Da'a birojulaini, orang kafir tadi itu memanggil dua orang, kemudian menyatakan bahwasanya kamu sekarang dua orang ini aku bayar untuk kamu saling bertikai. Salah satu diperintahkan untuk supaya apa? Kamu bunuh satu ini. Dibunuh Pak. Setelah dibunuh mati, orang kafir itu mengatakan apa? Ibrahim, lihat, anak matikan orang. Ini mati sudah. Tinggal yang menghidupkan. Yang menghidupkan ini kan dipegang satu orang. Setelah dipegang, katanya seorang kafir tadi itu, lepaskan, biarkan dia jalan seperti itu. Setelah pergi seperti itu, ngatakan apa? Aku menghidupkan juga kan, dia tidak mati kan. Nah, makanya ini dalilnya orang tolol Pak. Jadi kapan sampean menyampaikan syariat, asalkan mustadillan loh ya, sampean ini menunjukkan dalil. Kalau sampean sudah menunjukkan dalil, kemudian ditentang dengan model macam-macam seperti itu, ya jangan terlalu diladeni Pak. Kalau diladeni sampean bisa kena darah tinggi nanti. Hah? Ya sudah. Maka ketika itu Allah menunjukkan bagaimana ini ceritanya orang-orang yang akan menentang dari Nabi Allah Ibrahim syariat ini untuk menunjukkan ini loh kekuasaannya Allah itu ada. Nah, itu cerita yang pertama. Cerita yang kedua, ini ditunjukkan kepada Uzair ini. Au kalladzi marra ala qaryatin, atau dia yang berjalan di satu qaryah, di satu daerah. Siapa dia ini? Marro itu huwa, dia yang melewati. Siapa dia? Wahwa Uzair. Uzair ini anak dari Ibnu Syarkhoya. Dan beliau ini termasuk Bani Israel juga, golongan Bani Israel. Pendapat yang pertama, beliau ini qila kana nabiyan. Ini pendapat yang pertama. Uzair ini merupakan nabi, ada yang mengatakan seperti itu. Wa qila, ada yang mengatakan waliyan, seorang walinya Allah. Yang kedua. Pendapat yang ketiga, ada yang mengatakan wa qila huwal Khadir, Nabi Allah Khidir. Nabi Allah Khadir itu dikatakan Khodro itu hijau. Kenapa? Tidak duduk di satu tempat. Kalau beliau bangkit dari tempat tadi itu, semuanya akan menjadi hijau, menjadi apa ini, kelihatan enak gitu Pak. Misalnya duduk di atas rumput yang kering, duduk di sana. Berdiri Nabi Allah Khadir, itu rumput yang kering jadi hijau langsung. Ini pendapat yang ketiga, Uzair. Ada yang mengatakan Uzair ini merupakan Nabi Allah Khadir. Pendapat yang keempat, ada yang mengatakan bahwasannya rojulun kana kafiron. Uzair ini adalah seseorang yang kafir. Dan Uzair ini yungkirul bi'tsa, mengingkari dari pembangkitan. Bahasanya gampangannya gini, Uzair ini orang yang menyatakan kalau sudah mati ya mati, tidak bisa bangkit lagi. Fa'aradallahu lahu al-hadiyah, Allah menginginkan kepada dia untuk mendapatkan hidayat, sehingga dijadikan kejadian model seperti ini. Paham ini? Itu Uzair. Jadi Uzair itu ada 4 pendapat yang mengatakan, yang pertama beliau adalah nabi, pendapat yang kedua beliau merupakan walinya Allah, yang ketiga beliau itu Nabi Allah Khadir, yang keempat itu beliau adalah orang kafir yang mengingkari dari pembangkitan. Allah menginginkan supaya dia percaya dengan pembangkitan. Faham? Marra ala qaryatin, ala qaryah di daerah.
daerah dikatakan di sini yaitu Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Itu. Ada juga yang menyatakan ini merupakan daerah yang mana daerah itu tidak orang masuk ke daerah tersebut pasti dia ingat mati. Itu. Wallahu a'lam daerah mana itu. Dua pendapat. Paham? Ini daerah ini wahya khawiyatun. Au kalladzi marra ala qaryatin wahya khawiyatun. Daerah ini sepi, Pak. Sepi, tidak ada siapapun. Ya. Dan khawiyatun ala urushiha. Bukan cuma daerah ini sepi, tapi waqad saqatat judranuha ala suqufiha. Rumah-rumah di daerah tersebut itu rumahnya ini tembok-temboknya sudah berjatuhan. Ya, ada yang berjatuhan, ada yang hampir jatuh sampai atapnya tadi itu reruntuhan. Alhasil ini daerah kalau disingkat serem. Gitu. Melewati daerah situ Uzair ini dengan keledainya naik keledai. Didapatkan daerah tadi itu sepi, kosong, bukan cuma sepi tok, rumah hancur, atap-atap rumah berjatuhan semuanya. Ini disebabkan karena dirusak oleh seseorang namanya Bakhtansir. Tidak dua anak udah Bakhtansir, ya, Bakhtansir. Tahu? Sopo rek Bakhtansir iki? Jenenge kok aneh-aneh ngene, Bib. Iya. Bakhtansir ini adalah merupakan ismun lisonami. Salah satu nama dari arca atau patung-patung sesembahan. Ini Bakhtansir ini dinamakan sebagai Bakht itu ibnun, berarti anak reca, anak patung. Kenapa? Karena li'anna ummahu lamma waladathu wadu'athu indahu. Ibunya ini ketika ngelahirkan itu janinnya itu, oroknya tadi itu diletakkan di patung. Setelah diletakkan di patung, rame sak kampung. Ngata kenapa? Falamma wajaduhu, maka ketika mereka mendapatkan bayi di salah satu recanya, di salah satu dewanya itu, rame. Ngata kenapa? Qalu Bakhtansir ai ibnu sonam. Reco yang duwe anak reco gitu, Pak. Ya, sampai terkenal. Kan biasa, Pak, gitu, Pak. Kita kadang-kadang ya misalnya ziarah, taruh ke Sunan Ampel misalnya. Ada orang ziarah juga, cincinnya jatuh. Iya, Pak, enggak? Dia ziarah jam 12 malam misalnya. Ya, ziarah. La ilaha illallah, merem. Wes mari ngantuk melek. Cincinnya orang tadi itu jatuh, Pak. Ngata kenapa dia? Loh, Sunan Ampel ngei cincin di aku. Nah, itu sama. Tidak ada bedanya sama ini. Tidak ada bedanya. Akhirnya mulai nang daerah Wonokerto. Oh, ndak ruak cincin iki dikei Sunan Ampel. Lah Sunan Ampel ngei cincin iki opo ceritanya? Paham ya? Ya sama kejadian seperti ini, Pak. Karena kelihatan anak tadi itu di bawah reco, di bawah patung tadi itu ngatakan, "Wow, anak patung." Rame wis anak patung. Sayangnya zaman dulu ndak ada TV. Kalau ada TV rame wis. Iya. Watu ponari. Ya padahal watu don apa-apa nih. Paham ya? Nah, ini Bakhtansir ini orang kafir, Pak. Kafir dan tidak main-main. Dia ini merupakan raja yang menguasai masyriqan wa maghriban.
daerah barat, daerah timur dikuasai. Hebat ini Pak, jadi penguasa otoriter. Wasane ngono. Otoriter itu apa Beb? Nah kok ndak sekolah biar lele. Ya. Kenapa kok dia Bakhtansir itu ngancurkan? Padahal Baitul Maqdis loh Pak, kota suci nomor 3 setelah Mekah, Madinah, kemudian apa? Palestina, Baitul Maqdis. Daerah mulia ini Pak, daerah mulia. Sebab wasababu takhribuha anna Bani Israil lamma taghaw. Ini dengarkan ya, ini hati-hati, ini peringatan ini. Sebab dari Allah menghancurkannya itu karena Bani Israel ketika taghaw, ketika mulai kurang ajar, mereka maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sallallahu alaihim Bakhtansir. Maka Allah memberikan kekuasaan kepada raja kafir ini untuk fatawajjaha ilaihim, untuk dia menuju ke mereka, membawa visita mi'ati rayatin dengan 600 panji, 600 bendera. Jadi Pak, ini pelajaran yang pertama buat kita. Jangankan daerah kita ya, Lumajang, daerah yang suci sekalipun, kalau di situ sudah banyak kemaksiatan kepada Allah, banyak yang menentang kepada Allah, daerah yang suci saja musuh-musuh Allah, Allah akan memberikan kekuasaan sehingga akan menghancurkan mereka. Jadi kuncinya apa? Kita taat apa enggak? Itu toh. Kita taat, tenang. Kita kurang ajar sama Allah, mayoritas kurang ajar, dihancurkan. Loh Beb, dek kene akeh waline Allah, rungono le, tanpa menyepelekan walinya Allah. Seorang pilihannya Allah, kita tidak menyepelekan. Cuma satu pelajaran buat kita. Daerah Baitul Maqdis saja yang merupakan kota suci nomor 3 bagi umat Islam, itu dihancurkan oleh Allah ketika penduduknya mulai menentang kepada Allah. Terus bagaimana dengan daerah kita? Itu Pak, renungan. Sudah Pak, dihancurkan semuanya itu, dihancurkan habis-habisan. Sampai Bakhtansir ini mengatakan, memberikan komando ada 3 gerakan. Gerakan yang pertama, bunuh semuanya, habis, tidak ada yang tersisa, habiskan semuanya. Kemudian bagian yang kedua, itu ada bagian yang diberikan kepada daerah Syam. Bagian yang ketiga, dijarah semuanya itu, dijarah, kemudian itu hasil jarahannya dibagikan kepada semuanya, itu sampai mendapatkan 600.000 orang mendapatkan hasil jarahan. Bayang no sama 600.000 wong, 600.000 orang dijarah semuanya, hartanya dikumpulkan, dibagi-bagi. Yang mendapatkan bagian sampai 600.000 orang. Guyon lah sampean. Hah? Entek Pak, habis. Sampai ketika itu Bakhtansir tadi itu sampai menjadikan ketika itu begitu banyaknya orang ya yang ikut ketika menghancurkan tadi itu, sampai setelah itu dia tadi itu menjadikan 25.000 raja, dijadikan untuk ngatur. Hayang no. Jadi mari ngancurkan gitu, upatine, wali kotai, gubernure, dibentuk kabeh semuanya itu sampai 25.000 orang di atas kekuasaan dari Bakhtansir tadi itu. Allah, tidak main-main ini Pak, hati-hati. Nah, ada beberapa ya dibunuh Pak. Jadi apa? Jadi tawanan. Termasuk siapa tawanan? Ya Uzair ini. Uzair ini termasuk tawanan juga. Nah, ketika ditawan, subhanallah, dia tidak diinginkan mati oleh Allah. Ketika itu oleh raja tadi dilepaskan pergi. Setelah pergi, kembali lagi ke daerah sana, ngelihat daerah sudah hancur Pak, habis.
Tidak ada semuanya, hancur lebur. Wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Ini kalimat ini bukan berarti Uzair ini mengingkari, Pak. Cuman kalau bahasanya kita ya opo yo, bagaimana ya Allah bisa membangkitkan seperti ini? Ini sudah habis semuanya. Apa mungkin ya? Bukan berarti tidak mungkin, bukan berarti ingkar, tidak sebetulnya. Cuman apa? Istighrab, Pak, kaget. Anna ay kaifa? Bagaimana yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha? Bagaimana Allah akan menghidupkan lagi ini? Ini sudah hancur semuanya. Tidak ada yang tinggal di sini sudah. Karena ngomong seperti itu, ya. Karena ngomong seperti itu, dikatakan di sini walaisa dalika syakkan. Itu bukan ragu. Tidak ragu, tidak. Cuman apa? Istighraban li fi'illah. Apa? Kagum dengan perbuatannya Allah. Ya apa ya Allah mau bangkitkan ini ya? Dulu di daerah makmur, sekarang hancur semuanya. Ya apa nanti Allah bangkitkan ya? Itu, Pak. Maka ketika itu si Uzair ngomong seperti itu, Allah menentukan fa'amatahullahu mi'ata amin. Allah mematikan Uzair tadi itu, mati tidak tanggung-tanggung 100 tahun mati. Kemudian tsumma ba'atsahu, setelah mati 100 tahun dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iki Uzair loh, Pak. Duduk wong Wonokerto. Kadang-kadang ada jenazah orang sakit, pingsan, tinggal duduknya tok, sedikit sudah, jantungnya tinggal sedikit bunyi. Karena tidak tahu, dilihat sudah mati nih, sudah mati. Diangkat itu sih pior. Airnya terlalu dingin, wong semaput, yo tangi. Ketika tangi, rame sa Wonokerto. Mari mati urip maneng, padahal durung mati. Hati. Loh tapi ku Beb, lah cerita Uzair. Iki Uzair le, duduk Wonokerto. Uzair, paham ya? Makanya kalau ada orang itu dikatakan meninggal itu dipastikan dulu, Pak. Dipastikan dulu. Dan itu yang mastikan, maaf ya, tidak bisa ustad. Ono bidangnya dewe-dewe. Lah ustad kon delok, ustad iku wis mati apa ndak? Lah urut kondi. Dek kitab ndak ono carane koyo ngono iku. Didatengkan orang yang ngerti. Itu. Paham? Kalau sudah pasti baru diurusi. Nah, Uzair ini, Pak, ceritanya gini. Lamma dakhala Baitul Maqdis wa rabata himarahu falam yara ahadan. Ini Uzair ketika masuk Baitul Maqdis, ya. Dan Uzair ngikat keledainya tadi itu, diikat keledainya. Falam yara ahadan. Ini Uzair tidak ngelihat siapapun, Pak. Satu orang pun tidak ada itu. Tidak ada. Falam yara ahadan biha. Di daerah tersebut tidak ada satu orang pun. Tsumma ra'a asjaraha qad athmarat. Uzair ini ngelihat pohon-pohon di sana itu ada yang berbuah, Pak. Loh, ini orangnya mati semua ya. Tapi kok pohonnya masih hidup, rasanya gitu, Pak. Ada buahnya, diambil buahnya tadi itu. Fa'akala minha, maka mengambil buah tadi itu, Uzair itu makan buah tadi itu. Fanama, maka Uzair itu tidur. Setelah tidur, fa'amatahullah, Allah mematikan Uzair tadi itu fi manamihi, dalam tidurnya. Jadi dikatakan tidur, yo mati, dikatakan mati, yo tidur, tidak tanggung-tanggung 100 tahun. Nah, nanti ada setelah ini ceritanya yang lebih memaneng, 309 tahun. 309 tahun tidur. Ini Uzair 100 tahun, Pak. Falamma madha min mautihi sab'una sanatan, maka ketika setelah tidurnya tadi itu 70 tahun, 70 tahun loh, Pak. 70 tahun. Wajjahallahu malikan min muluki Faris. Allah mengarahkan, menggerakkan salah satu dari raja-raja di Persia. Salah satu raja dari raja-raja di Persia ila Baitul Maqdis
untuk menuju Baitul Maqdis. Untuk apa? Liyu ammaroha, supaya memakmurkannya. Liyu ammarohu, supaya memakmurkannya Baitul Maqdis. Fa'amaruhu, maka dimakmurkan. Lek bosone kita orang pembangunan. Itu berlalu ya, berlalu selama 30 tahun pembangunan Baitul Maqdis. Tapi Uzair tetap turu ini. Jadi 70 tahun setelah tidurnya Allah gerakkan satu raja dari Persia untuk menuju Baitul Maqdis, dibangun, dikembalikan seperti semula. Kemudian Bani Israel itu yang kalang kabut dipanggili, Pak. Dipanggili untuk supaya tinggal. Sebetulnya Bani Israel itu mulai dulu terpepetkan, Pak, terpojokkan. Cuma ya ngono sifatnya. Iki Bani Israel iki, Pak, sifatnya. Lek jane wong Jawa ya apa? Lek dikei ati njauk rempelo. Iki, Pak. Jadi mulai dulu ini mulai dulu pisan. Bani Israel kok ngene iki. Makanya sama aja Bani Israel, Pak. Maaf ya, maaf. Sampean tahu anjing lek kecepit ya? Anjing lek kecepit. Ada dia kena apa ini kayu misalnya. Sampai kan gak tega. Ya Allah rek, seakan rek asu iki. Seakan kiri iki diangkat. Mari diangkat kuat titik, dicokot sampean. Ya kayak gini Bani Israel ini. Ini sudah kalang kabut, Pak. Setelah dihancurkan oleh Bakhtansir tadi itu hancur lebur sudah. Kalang kabut. Allah sih welas sama Bani Israel. Digerakkan satu raja tadi dari Persia, dimakmurkan, dipanggili semua. Falamma tammat mi'atu ahyahullah. Setelah 100 tahun tidurnya, berarti apa? 30 tahun pembangunan, Allah membangkitkan itu Uzair. Nah, ketika Uzair dibangkitkan itu, Pak, terjadi kontroversi sudah. Nanti apa ceritanya Uzair dibangkitkan, insya Allah cerita di pengajian yang akan datang akan kita sampaikan lagi karena agak sedikit panjang ya.